Pemirsa, Satgas Pangan, Unit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan bersama Sudin KPKP sudah menggelar olah TKP pasca penggerbekan lokasi rumah potong ayam Glonggong. Dari olah TKP terlihat bagaimana selama ini tersangka menyuntikkan air ke daging ayam menggunakan kompresor angin. Pada Jumat siang 28 Februari 2025, tim Satgas Pangan Unit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan bersama Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian mendatangi rumah pemotongan hewan yang berada di kawasan Pasar Kebayoran Lama untuk menggelar olah TKP. Sebelumnya, petugas sudah menggerebek lokasi ini, di mana lokasi merupakan rumah pemotongan ayam yang digelonggong. Dalam olah TKP terlihat bagaimana tersangka SY menyuntikkan air ke daging ayam dibantu kompresor angin. Aksi ini sudah dilakukan SY sejak 2021 lalu. Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti mengatakan terkuaknya praktek penggelonggongan ayam ini setelah adanya informasi dari masyarakat yang mencurigai aktivitas di rumah pemotongan hewan tersebut. Setelah dilakukan pengintaian, akhirnya tim Satgas Pangan menggerebek dan mendapati tersangka sedang melakukan penggelonggongan terhadap ayam yang baru saja dipotong. Berawal dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan ayam yang tidak sesuai dengan standarnya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga selaras dengan menjelang datangnya bulan Ramadan dan juga merupakan atensi dari Bapak Kapolri dan perintah kepada jajarannya untuk melaksanakan pengecekan di pasar itu terkait daging, minyak, dan juga beras. Sementara itu, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan Hasudungan Asibalok menyebut air yang digunakan pelaku mengandung bakteri yang dapat merusak kualitas daging ayam. Dampaknya sendiri Pak, konsumsi ayam gelonggong seperti ini apa sih Pak? Ya, jadi secara langsung memang tidak ada dampak yang signifikan ya kalau misalnya ayam tersebut disuntik terhadap kesehatan manusia. Tetapi yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Ayamnya akan cepat busuk, kemudian juga konsistensinya itu juga akan menjadi lembek karena banyak air ya. Kemudian juga dia akan cepat berbau amis seperti itu. Kini tersangka SY sudah ditahan dan dijerat pasal terkait perlindungan konsumen dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Tersangka SY sudah melakukan praktek curang sejak 2021 silam. Tersangka meraup omzet jutaan rupiah dari hasil menjual ayam gelonggongan. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktek ilegal ini. Kita akan membahasnya langsung bersama Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti. Selamat sore, Pak Bima. Ya, selamat sore Mas Reza. Ya, Pak Bima, bagaimana awalnya praktek curang pedagang ayam potong di Pasar Kebayoran Lama ini terungkap? Apalagi operasi ini atau praktek ini sudah berlangsung sejak 2021 atau 4 tahun silam, Pak. Ya, dapat kami jelaskan yang pertama bahwa awalnya ada pengaduan dan juga laporan dari masyarakat terkait aktivitas yang dilakukan atau ada barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuannya, yang dimana ada terindikasi adanya para pedagang yang tidak jujur. Dan juga hal ini kita laksanakan karena kita ketahui bersama hari ini menjelang hari Ramadan dan juga merupakan instruksi dan atensi dari Bapak Kapolri, Kapolda, dan juga Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk melaksanakan operasi di pasar-pasar terhadap para pedagang, yang dimana dimulai dari harga itu dan juga stok ataupun tindak pidana yang terjadi ataupun kecurangan
Nah, ini harus dilakukan upaya-upaya mulai dari pembinaan sampai dengan penindakan seperti yang kita lakukan yang merupakan ultimum remedium atau penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Selama 4 tahun terakhir ini apa yang menjadi kendala dari pihak kepolisian untuk membongkar operasi atau kasus tersebut, Pak Bima? Ya, selama 4 tahun ini mungkin masih belum ada masyarakat atau informasi yang masuk di kami di Polres Metro Jakarta Selatan sehingga kita tidak mengetahui ada aktivitas tersebut atau ada dugaan tindak pidana tersebut. Demikian. Apa saja barang bukti yang ditemukan di lokasi, Pak Bima? Ya, untuk barang bukti sendiri yang ditemukan di lokasi di sini ada mulai dari ayam yang sudah dipotong, baik yang sudah digelonggong maupun belum, dan juga selang yang sudah dimodifikasi, yang memiliki jarum, yang disambungkan ke galon, dan juga mesin kompresor yang digunakan untuk memberikan tekanan di galon tersebut sehingga air yang berada di dalam galon tersebut bisa mengalir masuk ke dalam ayam potong yang sudah disediakan oleh pelaku tadi. Praktek curang ini sudah berlangsung selama 4 tahun begitu ya, Pak Bima. Ada berapa jumlah omzet atau keuntungan yang diterima oleh pelaku ataupun pemilik usaha ini? Kalau untuk omset di pelaku, yang jelas yang bersangkutan sudah bekerja sekitar 4 tahun dan juga diberikan upah 100.000 per harinya. Itu yang didapat oleh pelaku, namun untuk bosnya sendiri ini kita masih lakukan pendalaman, kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Mas Reza. Dalam satu hari ada berapa ayam yang disuntik atau digelonggong oleh pelaku ini? Ya, untuk dalam satu hari sendiri di sini ada sekitar 100 sampai 200 ayam yang bisa digelonggong oleh si pelaku berinisial SY ini. Ayam-ayam ini didistribusikan kemana saja, Pak? Ya, untuk ayam ini sendiri didistribusikan di sekitaran Pasar Kebayoran. Untuk hasil pemeriksaan yang kita ketahui atau sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, distribusi ayam tersebut baru di sekitar wilayah Kebayoran. Demikian. Sejauh ini ada berapa orang yang diamankan dari praktek curang ini, Pak? Dan apa saja peran para pelaku? Ya, sementara untuk pelaku yang kita tetapkan sebagai tersangka yaitu baru pelaku berinisial SY yang dimana dia berperan sebagai memotong, lalu menggelonggong ayam tersebut dan juga sebagai menjual ayam tersebut kepada pelanggan atau customer yang mencari ayam potong di tempatnya. Namun di sini masih kita lakukan pendalaman lagi, masih ada beberapa pemeriksaan atau kegiatan penyidikan yang harus kita lakukan untuk mencari atau menemukan tersangka lainnya. Demikian. Apakah pemilik usaha dari praktek curang ini juga mengetahui sebenarnya ada karyawannya yang melakukan penggelonggongan seperti ini? Ya, untuk pemilik tempat pemotongan ayam tersebut mengetahui, namun untuk tersangka ini bukan merupakan dari karyawannya. Dia karyawan dari pelanggannya yang membeli ayam hidup di lokasi tersebut. Jadi setelah dibeli oleh pelanggannya itu, lalu si pelaku ini memotong di tempat ayam potong itu sampai dengan penjualan. Demikian. Lalu ke depan apa saja operasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya untuk menertibkan pedagang-pedagang nakal seperti ini, Pak Bima? Ya, ke depan nanti akan kita jadwalkan kembali baik dari Polres Metro Jakarta Selatan bergabung dengan dinas-dinas terkait untuk melaksanakan sidak di pasar-pasar yang kita ketahui bersama bahwa sekarang kita menyambut di bulan Ramadan dan juga nanti menyambut di Lebaran. Hal ini merupakan juga atensi dari pimpinan kita tertinggi. Demikian. Baik, terima kasih AKP Bima Sakti telah memberikan penjelasan untuk pemirsa Metro hari ini. Selamat sore.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.